Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak menyesuaikan, izin membuka diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57. Nama Adi Sufiri Gagista, STB 5001, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi atau beberapa ulasan mengenai pertemuan pada mata kuliah Filsafat Ilmu Kemasyarakatan. Pada bab pertama ada konsep pokok filsafat. Pengertian filsafat yaitu untuk memperoleh kebijaksanaan dengan berbagai usaha yang dapat dilakukan, berbagai metode atau cara yang dapat ditemukan, berbagai sumber bahan kajian yang dapat diselidikinya, serta berbagai target hasil usaha yang diharapkannya. Kata filosofia terjadi dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta, yaitu ingin yang disertai usaha untuk mencapai yang diinginkannya. Sophia yang berarti kebijaksanaan, yaitu mengerti secara mendalam. Asal mula filsafat yaitu adalah ketakjuban dan ketidakpuasan manusia yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung habis. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Serta yang terakhir adalah keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu. Sifat dasar filsafat ada 5, yaitu yang pertama adalah berpikir secara rasional, yang kedua ada berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal karena berpikir secara radikal tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu identitas tertentu. Yang ketiga ada berupaya mencari asas, yang keempat ada memburu kebenaran, dan yang kelima ada berusaha memperoleh kejelasan, berupaya mendapatkan kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Cabang filsafat yang pertama ada epistemologi yang membahas pengetahuan asal-usul jenis, batas, metodologi, bentuk. Yang kedua ada metafisika atau ontologi, membahas hakikat fundamental mengenai keberadaan, kenyataan, dan realitas. Yang ketiga ada logika, membahas kecakapan dalam berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Yang keempat ada etika, membahas moral, tindakan manusia itu baik buruk dan benar salah, mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dan yang kelima ada estetika, yang membahas tentang keindahan, bagaimana terbentuknya keindahan, dan bagaimana dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. Bab 2 ada filsafat ilmu pengetahuan. Secara rasional, landasan pembahasan filosofis terhadap ilmu pengetahuan yang pertama ada ontologis, yang menganalisis objek material, ciri khas, lingkup, dan target dari ilmu pengetahuan. Yang kedua ada epistemologis, yang menganalisis proses, cara kerja, langkah, metode, dan sarana relevan yang digunakan dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga atau yang terakhir ada aksiologis, yang menganalisis penerapan hasil temuan, yakni nilai-nilai dari ilmu pengetahuan seperti nilai kebenaran dan nilai kegunaan. Kelompok pengetahuan dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ada pengetahuan sehari-hari, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filosofis. Konsep ilmu pengetahuan adalah menghasilkan kebenaran pengetahuan yang lebih dipercaya karena menggunakan usaha kritis, logis, sistematis, objektif, dan metodis, sehingga bisa diandalkan dan berguna dalam lingkungan lebih luas dan dalam jangka waktu yang lama. Tujuan kegiatan ilmiah yang pertama ada terhadap berbagai persoalan maupun permasalahan yang muncul. Manusia sebagai makhluk berpikir terdorong untuk mencari jawaban atau pemecahannya. Yang kedua, ada tujuan kegiatan berpikir atau ilmiah ini adalah untuk memperoleh jawaban dan penjelasan yang mendalam, serta semakin meluas dalam kaitannya kebenaran yang dapat diandalkan sebagai jawaban berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia. Sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitannya dengan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Jenis-jenis kebenaran dalam pengetahuan yang pertama ada atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan, yaitu fakta empiris. Yang kedua, atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, yaitu ada kebenaran indrawi, kebenaran intelektual, kebenaran intuitif, dan kebenaran iman. Yang ketiga, atas dasar bidang atau lingkup kehidupan, yaitu ada pengetahuan agama, pengetahuan moral. Macam-macam teori kebenaran. Yang pertama ada kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataannya. Yang kedua ada kebenaran koherensi, yaitu kebenaran yang ditemukan dalam kesesuaian antara pernyataan atau proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya dan telah diakui oleh kebenarannya. Yang ketiga ada kebenaran pragmatis, kebenaran sama yang artinya sama dengan kegunaan. Jadi, pernyataan atau hipotesis yang benar adalah yang berguna. Yang keempat ada kebenaran performatif, yaitu satu pernyataan yang dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan suatu realitas.
Di bab ketiga ada sejarah dan paradigma penghukuman. Punishment atau penghukuman merupakan pengenaan yang disahkan negara atas beberapa bentuk perampasan kebebasan, sumber daya, atau kehidupan pada seseorang yang dihukum secara adil karena pelanggaran hukum pidana. Bentuk penghukuman yang pertama ada pembalasan, yaitu suatu perbuatan pidana yang diselesaikan dengan cara yang sama. Yang kedua ada ganti rugi, yaitu suatu perbuatan pidana yang diselesaikan dengan memberi ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Yang ketiga, zaman sebelum Oos Indis Campaign, pembalasan keluarga atau marga dan pembayaran uang damai kepada keluarga atau marga atau desa. Pidana mati atau potong anggota badan atau uang tebusan yang dimasukkan ke bangunan tertutup dirantai sambil dipekerjakan. Paradigma penghukuman. Paradigma diartikan sebagai cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan yang dapat digunakan dalam menanggapi suatu permasalahan. Yang pertama ada sistem Pennsylvania, yaitu orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam sistem sel secara perorangan, sendirian dalam sel siang dan malam sampai selesai menjalani masa pidananya tanpa melakukan apapun, tanpa ada kunjungan, tanpa ada komunikasi dengan orang lainnya, dan disertai dengan pengamanan yang ketat atau maksimum. Yang kedua ada silent system, yaitu orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam sel masing-masing pada malam hari, namun dapat melakukan pekerjaan, menghirup udara, berjemur, makan bersama di siang hari, namun tidak boleh berbicara satu sama lain dengan keadaan kaki di rantai sebelah. Yang terakhir ada progressive system, yaitu terpidana ditempatkan dalam suatu percobaan selama 8 atau 9 bulan dengan mendapatkan perlakuan keras, yaitu ditutup sendirian dan diajarkan keterampilan untuk bekerja memisahkan serat kelapa menjadi tali. Pada bab keempat, tujuan dan rasionalitas penghukuman. Pembalasan tidak dapat dipastikan awal kemunculannya, namun berkembang sejak berkembangnya masyarakat itu sendiri. Di awal perkembangan dipengaruhi oleh pandangan demonologis, yaitu kejahatan adalah perilaku yang dipengaruhi oleh roh jahat, sehingga penghukuman merupakan realisasi religius atau pemurnian. Bentuk utama adalah penghukuman mati dengan tujuan untuk pembalasan dendam. Yang kedua ada penjaraan yang dimulai pada abad ke-18, dipengaruhi oleh pandangan hedonistik atau utilitarianisme tentang manusia, sehingga ide penghukuman seharusnya memberikan manfaat pada manusia atau masyarakat. Bentuk penghukuman masih bersifat korporal dengan tujuan menciptakan efek jera pada pelaku dan gentar pada masyarakat. Rehabilitasi atau reformasi yang dimulai pada abad ke-19, berkembangnya konsep penitentiary atau penjara yang bertujuan mereformasi perilaku kejahatan, dipengaruhi oleh utilitarianisme dan humanisme, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan positif tentang manusia, di mana mulai periode 1970-an semakin memperkuat correctional motif atau perlakuan korektif pada pelaku kejahatan. Bentuk hukumannya adalah pemenjaraan dengan tujuan atau perubahan individu. Tujuan pemidaan. Pemidanaan bertujuan untuk yang pertama ada mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan peminadaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, ada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan yang keempat ada menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berikut adalah penyampaian beberapa materi atas mata kuliah Filsafat Ilmu Pemasyarakatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.